Kabir datang ke rumah Fihan dan menodongkan pistol. Namun Kabir tidak melihat siapapun atau apapun juga. Kabir tanpa sengaja menendang tong sampah. Kabir menemukan beberapa huruf dan mencoba menyusunnya. Kabir menyusun huruf itu menjadi nama Fihan. Kabir berkata, "Selesailah permainanmu, Ridima." Ridima menatap cermin dan memikirkan Vans. Tiba-tiba, Fihan datang dan berkata, "Kau hanya milikku." Ridima dengan bahagia menoleh dan berkata, "Vans." Fihan berbalik. Ridima menangis. Ridima sadar kalau dia bukan Vans tetapi Fihan. Ridima menegur Fihan, "Apa yang kau lakukan? Mengapa kau memakai pakaian Vans? Kau tidak boleh menyentuhnya. Ini semua milik Vans." Ridima melepas jas Fihan dan berkata, "Kau tidak akan pernah menjadi Vans meskipun wajah kalian sama." Fihan berkata, "Mengapa kau bersikap seolah-olah seperti kau mencintai suamimu? Kau membawa laki-laki lain ke rumah ini untuk berpura-pura menjadi suamimu. Kau telah menipu nenek dan seluruh keluarganya. Kau pemain yang sangat besar. Apakah kau bermain juga dengan suamimu? Apakah kau membohonginya?" Ridima hendak menampar Fihan, namun Fihan mencegahnya. Fihan menangkap tangannya dan memeluknya dari belakang. Ridima menginjak kaki Fihan dan berkata, "Jangan pernah ulangi ini lagi." Kabir menarik tangan Ridima dari belakang hingga gelangnya terjatuh. Kabir menyusun gelang Ridima menjadi nama Fihan. Kabir berkata, "Kau pikir aku tidak tahu tentang Fihan?" Ridima bertanya, "Siapa Fihan? Apa hubungannya denganku?" Kabir berkata, "Jangan berpura-pura lagi dan jangan sok pintar. Sebentar lagi aku akan mengetahuinya. Anak buahku sedang melacak identitas Fihan dan semuanya akan terbukti." Ridima merasa cemas. Sanskran mencari informasi tentang Fihan di internet dan dia menemukannya. Kabir mendapatkan pesan dari Sanskran yang berisi tentang Fihan. Kabir merasa senang dan mencoba memperlihatkannya kepada nenek. Foto itu masih buram. Nenek bertanya, "Siapa dia?" Kabir kaget melihat fotonya, ternyata wajah orang lain. Fihan mentertawakan Kabir. Fihan meminta Kabir untuk membawakan air. Kabir pergi. Ridima memperingatkan Kabir untuk tidak melakukan apapun lagi. Percayalah kalau itu adalah Vans. Di malam hari Ridima masuk ke kamar. Ridima terkejut melihat Fihan ada di tempat tidurnya. Ridima menegur Fihan. Ridima menyuruh Fihan untuk tidur di sofa. Mereka berdebat. Ridima mengalah dan hendak tidur di sofa. Fihan memegang tangan Ridima dan menariknya. Ridima terjatuh di pelukan Fihan. Fihan berkata, "Meskipun aku lelaki bayaran tetapi aku masih mempunyai harga diri. Aku tidak akan membiarkan seorang wanita tidur di sofa. Namun aku juga tidak akan tidur di sofa. Aku akan tidur di kasur ini bersamamu." Ridima bingung, namun Ridima setuju. Ridima menghalangkan tirai di atas tempat tidur. Ridima berkata, "Jangan pernah melewati pembatas ini." Fihan bertanya, "Sekarang apa rencanamu?" Ridima berkata, "Kau harus membujuk nenek untuk mengalihkan semua aset ke atas namaku." Fihan berkata, "Mengapa kau sangat serakah? Mengapa kau menipu nenek padahal dia sangat menyayangimu?" Ridima berpikir, Kabir sedang mengincar nenek dalam bahaya. Ridima berkata kepada Fihan, "Kau dibayar untuk mengikuti rencanaku." Ridima berbalik dan sedih. Ridima memandangi sofa dan mengingat Vans yang sedang tidur di sofa. Ranjit datang dan berkata, "Maaf, semua properti tidak bisa dipindah namakan sekarang untuk beberapa bulan karena sedang ada gangguan." Kilas balik menunjukkan Kabir menemui Ranjit dan berkata, "Apakah semua properti sudah dipindahkan atas nama Vans?" Ranjit menjawab, "Ya, semuanya sudah selesai." Kabir mengancam Ranjit dengan pistol. Dia berkata, "Kau harus berkata kepada mereka bahwa semua itu belum bisa dipindah namakan karena sedang ada gangguan." Ranjit mengangguk. Nenek berkata, "Tenanglah Vans, semua itu milikmu, jadi pasti akan kembali atas namamu." Fihan menjawab, "Tidak apa-apa,
Aku hanya mengkhawatirkan keselamatan nenek gara-gara properti-properti itu. Fihan berkata kepada Ridima, kau harus memberikan bayaran lebih kepadaku karena aku harus tinggal lebih lama di rumah ini. Ridima menjawab, aku sudah membayarmu banyak sekali, jadi aku tidak akan memberimu apa-apa lagi. Ishani datang membawakan puding coklat untuk Fihan. Fihan menolaknya dan memarahi Ishani. Kabir dan Aryan memperhatikan mereka. Kabir berkata, bukankah sudah aku bilang kalau dia bukanlah Vance? Vance tidak mungkin memarahi Ishani. Fihan bermain piano. Ridima datang dan menegurnya, jangan sentuh piano Vance. Ridima berkata, kau telah melakukan kesalahan besar. Vance sangat menyayangi Ishani. Vance tidak mungkin memarahi Ishani dan kau telah melakukannya. Fihan menjawab, aku hanya melampiaskan amarahku. Kau menyuruhku untuk menipu nenek dan aku tidak bisa melakukannya. Ishani menangis dan bercerita kepada Andre. Ishani berkata, kau benar, dia bukanlah Vance. Vance tidak mungkin memarahiku. Andre mencoba menenangkan Ishani dan berkata, aku tahu bagaimana cara untuk membuktikan dia Vance atau bukan. Ishani datang menemui Fihan. Fihan meminta maaf kepada Ishani. Ishani berkata, aku akan memaafkanmu, tidak apa-apa, tetapi kau harus melakukan satu hal untukku. Andre memegang bola basket dan menantang Fihan untuk beradu basket. Kabir datang dan berkata, ya, aku setuju, kita semua akan bertanding basket. Kabir berpikir, Vance sangat mahir bermain basket, jadi sekarang akan terbukti kalau dia adalah duplikat Vance. Fihan sedang latihan basket. Ridima datang dan berkata, Vance sangat mahir dalam bermain basket, apakah kau bisa basket? Fihan menjawab, bahkan aku tidak pernah menonton di TV tentang permainan ini. Ridima berkata, berani sekali kau mengambil tantangan ini. Pertandingan dimulai. Ridima dan Aryan masuk tim Kabir. Rudra dan Andre masuk tim Fihan. Semua pemain sudah keluar, tersisa Ridima dengan Fihan. Ridima hendak memasukkan bola. Fihan menyentuh pinggang Ridima. Ridima terkejut. Ridima ingat Vance pernah melakukan hal yang sama. Ridima terpeleset, Fihan menangkapnya. Lagu Ismi Marjawan diputar. Aryan berkata kepada Kabir, sudahlah, jangan mencoba lagi. Dia memang Vance, dia sangat mahir bermain basket. Kabir menjawab, Vance mampu bermain basket dengan kedua tangannya. Kita akan membuktikannya. Kabir melempar bola kecil ke arah Fihan. Fihan terjatuh, tangannya terkilir. Nenek berkata, hentikan permainan ini, Vance terluka. Kabir berkata, permainan ini belum selesai, Vance bisa melakukannya dengan tangan kiri. Fihan melakukannya dengan tangan kiri dan berhasil. Semua orang bertepuk tangan. Ishani berkata, sekarang aku sudah tidak ragu lagi. Dia bermain basket dengan tangan kiri. Dia adalah Vance. Andre menjawab, ya itu benar. Aku percaya dia adalah Vance. Ishani memeluk Fihan dan memberikan selamat.